utama kita. Ada 4 subbab yang akan kita sampaikan, yang kita akan telaah dari mulai logika proposisi, presidensi, logika dan operasi bis, serta soal latihan. Slide-nya totalnya ada 31, tapi yang teori cuma sampai 25 ya. Yang ini latihan. Oke, kita mulai. Pertama tentang logika proposisi. Jadi proposition adalah kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif atau kalimat yang menyatakan fakta. Kalau dalam bahasa Indonesia yang namanya kalimat itu kan susunan dari kata-kata yang terdiri dari minimal gitu ya, subjek dan predikat gitu ya. Berarti ya intinya kalimat yang mendeklarasikan sesuatu yang menunjukkan suatu fakta. Nah, dan dia itu bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Jadi ada dua syaratnya proposisi itu. Yang pertama dia itu kalimat, terus yang kedua secara maknawi bisa benar atau bisa salah gitu ya. Nah, tetapi tidak boleh keduanya. Kan kalau ada kalimat yang bisa ya bisa tidak itu kan berarti kan ya bukan sesuatu yang bisa disimpulkan kan gitu ya. Itu yang disebut dengan proposisi. Proposisi ini contohnya adalah yang pertama, semua kalimat deklarasi berikut ini merupakan proposisi. Misal Washington DC adalah ibu kota Amerika Serikat. Kan dari kalimatnya aja udah kelihatan ini menyelesaikan suatu fakta. Artinya faktanya bernilai sesuatu gitu ya, entah benar entah salah. Jadi bagi Anda yang tidak tahu Washington DC itu ibu kota Amerika atau bukan, nggak masalah gitu ya. Yang penting Washington DC adalah ibu kota Amerika Serikat, itu adalah proposisi, tapi nilainya kebetulan bisa benar bisa salah gitu ya. Sama halnya dengan Toronto adalah ibu kota Kanada. Ya bagi yang Anda yang belum tahu Toronto, belum tahu Kanada, mungkin nggak tahu artinya gitu ya. Toronto itu ibu kota apa sih? Atau Kanada itu ibu kotanya apa gitu ya. Gitu. Tapi di sini ditunjukkan di penjelasan di bawahnya ya. 1 tambah 1 2, terus 2 tambah 2 sama dengan 3 gitu ya. Ini jadi kalimat deklaratif. Proposisi 1 dan 3 bernilai benar ya. Ya karena kita tahu bahwa Washington DC adalah ibu kotanya Amerika Serikat, terus yang ketiga 1 tambah 1 adalah 2. Terus sedangkan yang 2 dan 4 ya Toronto adalah ibu kota Kanada itu keliru ya. Kalau Anda pengen tahu ibu kota Kanada apa, silakan main Google ya, boleh. Terus yang kedua tambah 2 sama dengan 3 itu proposisi tetapi bernilai salah gitu ya. Lalu yang bukan proposisi yang kayak gimana? Nah ini contohnya adalah yang pertama adalah pukul berapa sekarang itu loh. Dalam bahasa Indonesia ini kan sebut kalimat pertanyaan gitu ya. Jadi bukan kalimat deklaratif gitu ya. Terus yang kedua, baca ini dengan seksama. Itu kan kalimat perintah ya, bukan kalimat berita. Terus X plus 1 sama dengan 2. Ya dalam beberapa hal ini mungkin ada orang memaknai ini sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah, tergantung dari bagaimana dia membaca nilai X gitu ya. X-nya berapa dulu gitu ya. Jadi kalimat 1 dan 2 bukan proposisi karena bukan kalimat deklaratif. Yang pertama kalimat tanya, yang kedua kalimat perintah. 3 dan 4 bukan proposisi karena tidak menyatakan benar atau salah. Kan nggak tahu kan, tergantung nanti nilainya berapa gitu ya. Gitu. Terus next. Ini mungkin kalau misalnya saya terlalu cepat atau Anda nggak bisa mengikuti, saya diinterupsi nggak apa-apa ya. Tapi ya nanti tetap ada sesi pertanyaan. Jadi kalau misalnya Anda bagi yang tidak kelewatan atau ketinggalan atau kurang mengerti bisa nanti ditanyakan. Ini ada definisi. Definisi itu artinya kesepakatan ya. Jadi belum lari ke hukum atau apapun, tapi ini kesepakatan bahwa kita akan mendefinisikan ini begini gitu ya. Misalkan kita ketahui adalah P itu adalah proposisi. Jadi ya kenapa diambil P? Mungkin karena dari awalan P gitu ya. Proposisi, misal P adalah suatu proposisi, berarti suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah gitu ya. Negasi dari P, dari proposisi itu dilambangkan dengan, ya ini dalam bukunya Rosen menggunakan kayak gini ya. Jadi Anda kelihatannya jadi seperti kayak minus tapi di bagian ujungnya itu ada garis ke bawah gitu ya. Jadi kayak huruf L kebalik dan didatarkan gitu ya. Itu
atau juga bisa dilambangkan dengan P yang di atasnya diberi bar gitu ya. Atau juga ada yang melambangkan dengan tanda tilde itu ya, tilde, P tilde itu yang di sebelah, kalau di keyboard itu sebelahnya karakter 1 itu ya, yang atas ya. Sebelahnya karakter 1 ada gitu, yang menunjukkan bahwa itu adalah negasi dari P, yaitu pernyataan tidak benar bahwa P gitu ya. Proposisi ini gitu ya, dibaca bukan P atau tidak P gitu ya. Bacanya begitu. Nilai kebenaran negasi P adalah lawan dari nilai kebenarannya. Jadi kalau misalnya proposisinya itu awalnya proposisi dasarnya itu true, maka negasinya adalah bernilai false. Jadi T itu tingkatan dari true gitu ya, F itu tingkatan dari false. True artinya benar, false artinya salah. Mungkin di kita keseringan benar dan salah atau BS gitu ya, tapi hingga akhir dari kuliah kita semua menggunakan simbol T dan F ya. Mohon maaf, jadi bukan saya tidak mau menggunakan BS, tapi ya kesepakatan kita menggunakan true dan false gitu ya. True benar, false artinya salah. Jika proposisinya false, berarti negasinya adalah true gitu ya. Ini tabel kebenarannya gitu ya. Contohnya bagaimana? Misal carilah negasi dari proposisi ini. Komputer Michael menggunakan Linux gitu ya. Yang dimaksud Linux saya rasa Anda paham ya, maksudnya sistem operasi Linux ya. Bukan Linux Penguin, tapi Linux sistem operasi gitu ya. Komputer Michael menggunakan Linux, ini proposisi dasarnya. Lalu negasinya apa? Tidak benar bahwa, lah ini ditambahkan sebuah susunan kata-kata. Tidak benar bahwa komputer Michael menggunakan Linux, itu berarti negasi dari proposisi ini gitu ya. Atau komputer Michael tidak menggunakan Linux gitu ya. Jadi artinya itu sudah memberikan ingkaran atau penolakan terhadap statement ini gitu kan. Komputer Michael tidak menggunakan Linux kok. Nah, di sini kan kata kerjanya kan menggunakannya gitu. Jadi kalau misalnya Anda ingin membalik atau mengingkari yang dinegasikan itu ininya kata kerjanya gitu ya. Tapi ya paling aman itu Anda menambahkan kata di depannya tidak benar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang komputer Michael menggunakan Windows, itu negasi atau bukan? Bukan ya. Kenapa? Ya karena Windows itu tidak meliputi semesta yang kita bicarakan. Yang namanya non Linux itu kan bukan berarti Windows kan. Bisa jadi dia menggunakan Mac, bisa jadi menggunakan sistem operasi apa yang lain gitu ya. Yang jelas kalau ingin mengingkari ini ya ingkarilah semua gitu ya. Ingkarilah semua, bukan mengingkari Linux ketok gitu ya. Intinya begitu. Ini contoh lagi. Carilah negasi dari proposisi smartphone Pandana memiliki memori minimal sebesar 32 GB ya. Minimal sebesar 32 GB. Nah, berarti negasinya ini macam-macam. Bisa yang paling aman tadi saya katakan bahwa tidak benar bahwa. Nah, itu aman ya. Berarti pokoknya orang yang namanya Pandana itu komputernya tidak begitu. Nah, gitu kan udah cukup gitu ya. Tidak benar bahwa smartphone Pandana memiliki ini, atau kalau Anda ingin main-main dengan variabel di dalamnya gitu ya, smartphone Pandana tidak memiliki. Nah, tidak memiliki kenapa? Karena kita tahu di sini kata kerjanya adalah memiliki kan. Berarti yang dinegasikan adalah memiliki, lah tidak memiliki gitu ya. Atau Anda mau main-main variabel di bagian objeknya, di sini ada minimal sebesar 32. Kalau minimal sebesar 32 itu kan berarti kan ya kalau nggak 32, 33, 34, 35 dan seterusnya kan. Nah, Anda bilang smartphone Pandanya memiliki memori kurang dari 32. Nah, kalau kurang dari 32 itu berapa? Ya bisa 31, bisa 30, bisa 29 dan seterusnya ke bawah kan. Ini juga boleh dikatakan sebagai negasi gitu ya. Ya kalau Anda nggak mau repot, yang paling atas saja udah cukup dikatakan negasi. Tidak benar bahwa Pandana smartphone-nya itu 32 gitu ya, gitu aja. Nama saya Nurdin gitu ya. Berarti negasinya berarti nama saya bukan Nurdin. Kenapa? Karena ya bukannya itu yang berarti yang di ini. Atau kalau mau aman tidak benar bahwa nama saya Nurdin gitu aja. Jadi di depannya yang ditambahkan tidak benar bahwa gitu ya.
P itu yang pertama negasi, terus definisi yang kedua adalah tentang konjungsi. Ini masih ingat ya, mungkin masih hangat-hangat apa tahu goreng gitu ya. Kemarin mungkin Anda masih pernah mendapatkan ini. Kita misalkan ada dua proposisi yaitu P dan Q. P dan Q. Konjungsi dari P dan Q dilambangkan dengan P. Nah, ini pokoknya intinya gambarnya begini gitu ya. Segitiga tapi tanpa garis bawah gitu ya. Segitiga P. Nah, yang artinya merupakan proposisi P dan Q. Artinya merupakan proposisi P dan Q. Konjungsi P dan Q ini bernilai benar jika P dan Q keduanya benar-benar. Jadi ini kan sebuah konjungsi dari P dan Q ini dua buah proposisi gitu ya. Nah, kalau jika digabungkan dengan sebuah konjungsi, maka artinya bernilai benar jika keduanya itu benar gitu ya. Bernilai benar jika keduanya benar. Jadi kalau misalnya salah satu atau semuanya tidak benar berarti salah, intinya gitu. Tabel kebenarannya ini P dan Q, ini P, ini Q, terus P dan Q adalah ini. Berarti jika kenapa di sini ada 4? Karena ini ada 2 ya. 2 itu kan berarti kan kombinasinya kan cuma ada 4 kan. Berarti kalau nggak benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah salah gitu ya. Dan P dan Q ini menunjukkan ke apa nilai dari konjungsinya ini. Contohnya, ya contohnya harus ada 2 proposisi ya dalam ini. Carilah konjungsi dari proposisi P dan Q di mana P-nya itu ini. P-nya adalah komputer Rebecca memiliki lebih dari 16 GB ruang kosong pada hard disknya. Sedangkan Q adalah proposisi prosesor pada komputer Rebecca berjalan lebih cepat dari 1 GHz gitu ya. Ini ngomongin ruang kosong space pada hard disk, yang ini ngomongin masalah kecepatan. Nah, kalau misalnya kita ingin mengkonjungsikan dua proposisi ini, berarti ditambahkan kata dan ya. Anda boleh menulis utuh juga nggak apa-apa. Komputer Rebecca memiliki lebih dari 16 GB ruang kosong pada hasilnya dan proses pada komputer Rebecca berjalan lebih cepat dari 1 GB, boleh. Cuman di sini contohnya itu disingkat. Jadi setelah dan langsung prosesornya berjalan lebih cepat dari 1 GB. Kenapa? Ya karena kita paham secara semesta bahwa yang dimaksud prosesornya itu ya komputernya Rebecca kan. Karena di sini ngomongin komputer Rebecca juga gitu kan, berarti udahlah nggak usah disebut lagi, nggak masalah ya. Yang penting secara maknawi berarti kita menggabungkan dua buah proposisi menjadi satu buah kalimat yang dikonjungsikan, gitu ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga tentang disjungsi. Tadi konjungsi, disjungsi. Kalau konjungsi gambarnya segitiga ke atas gitu ya, nggak ada garis bawah, ini segitiga ke bawah tapi nggak ada garis atasnya gitu ya. Pokoknya begitulah kayak huruf V gitu ya. Ini sebenarnya bukan V tapi yes, begini gitu ya. Artinya merupakan proposisi P atau Q ya, atau Q. Disjungsi P atau Q bernilai salah jika keduanya salah. Jadi mohon untuk dibiasakan ya. Jadi kalau yang P dan Q bernilai benar jika keduanya benar, kalau disjungsi bernilai salah jika keduanya salah. Gitu ya. Soalnya ada yang berpendapat bahwa disjungsi itu benar jika salah satu benar gitu kan. Ya memang itu tidak salah, artinya enggak apa-apa Anda memakai itu, tapi nanti Anda akan merasakan manfaatnya bahwa sebaiknya yang dipegang ini gitu ya. Salah jika keduanya salah gitu toh. Salah jika keduanya salah, kalau konjungsi benar jika keduanya benar gitu aja. Ini arahan dari Rosen gitu ya. Terus ininya nilai kebenarannya sama gitu ya. Jadi dia itu salah jika F dan F gitu ya. P-nya false, Q-nya fail, maka disjungsi dari P dan Q itu, P disjungsi Q itu adalah false gitu aja, yang lain bernilai true. Nah, contohnya apa? Misal ya tadi kalimatnya proposisinya sama dengan yang tadi ya, komputer Rebecca, yang P itu komputer Rebecca paling tidak 16 GB tadi, yang P terus yang Q-nya adalah berjalan lebih cepat dari 1 GB. Berarti nanti ditambahkan apa namanya? Kata atau gitu ya. Nah, posisi ini benar besar jika komputer Rebecca memiliki minimal jika dalam kenyataannya gitu ya. Kenyataannya memang di komputer Rebecca itu minimal punya ini atau minimal
atau berjalan lebih cepat dari 1 giga, atau jika keduanya benar gitu ya. Di sini maknanya seperti itu gitu ya. Bernilai salah jika kedua kondisi tersebut salah. Misal ternyata komputer ABK memiliki kurang dari 16 atau prosesnya berjalan 1 giga atau lebih lambat gitu ya. Kan di sini kan bilangnya lebih cepat dari 1 giga, berarti kan kalau berjalan 1 giga kan berarti kan sudah tidak benar kan gitu ya. Nah, yang ketiga ada exclusive OR. Exclusive OR itu dilambangkan dengan tanda plus yang diberi lingkaran ya. Plus tapi diberi lingkaran gitu ya, berarti proses tersebut bernilai benar jika salah satu dari P bernilai benar. Selain itu maka salah. Jadi intinya bernilai benar jika keduanya berbeda gitu ya. Kalau sama true-nya berarti false, atau sama false-nya berarti false, tapi jika salah satu benar, salah satu salah gitu ya, true false atau false true, maka nilainya benar. Itu exclusive OR gitu ya. Nah, ini contohnya di sini eksklusif gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum membahas ke eksklusif, berarti kan ada inklusif gitu ya. Ada eksklusif, ada inklusif. Nah, yang namanya eksklusif itu adalah jika keduanya beda. Tapi kalau yang namanya inklusif itu sama dengan disjungsi, saudara-saudara. Sama dengan disjungsi. Ini contoh inklusif ya. Siswa yang telah mengambil kalkulus, misal ini P ya. P-nya itu mengambil kalkulus, Q-nya itu mengambil aljabar gitu ya. Dapat mengambil kelas ini. Jadi siswa yang telah mengambil kalkulus atau aljabar dapat mengambil kelas ini. Artinya salah satu diambil gitu ya. Dia sudah kalkulus atau sudah aljabar, atau bahkan keduanya itu berarti boleh ngambil kelas, maka disebut dengan inklusif gitu ya. Nah, sedangkan kalau eksklusif yang bagaimana? Contohnya gini, siswa yang telah mengambil kalkulus atau aljabar, tetapi tidak keduanya. Berarti pokoknya salah satu ambil, berarti Anda dapat mendaftar kelas, tapi nggak boleh dua-duanya gitu ya. Itu disebut contoh eksklusif. Bedanya di sana. Kan kalau inklusif kan minimal gitu, tadi kan dikatakan minimal salah jika keduanya salah gitu ya. Tapi kalau eksklusif itu benar jika keduanya berbeda, artinya salah satu saja yang digunakan. Jadi kalau dua-duanya malah salah gitu ya. Contoh yang lebih enak itu adalah misal gini, sup atau salad datang dengan hidangan utama. Nah, jadi kalau ceritanya kalau orang masuk ke restoran ditawari bonus sama siapa waiters gitu ya, misal Pak ini ada bonusnya, Bapak mau bonus es teh atau teh hangat gitu kan. Nah, yang namanya bonus es teh atau teh hangat di salah satu kan, nggak boleh dua-dua, saya boleh dua nggak? Nah, kan kamu bilangnya atau, kalau atau kan boleh dua-duanya, Anda jangan ngajak debat pelayan restoran ya, jadi rugi dong restorannya, salah satu ya berarti salah satu saja, berarti kan yang dipakai kan ya kalau nggak es teh, teh hangat gitu aja kan, nggak boleh dua-duanya, maruk namanya. Nah itu disebut dengan exclusive OR gitu ya. Terus definisi selanjutnya adalah kondisional ya. Jadi digambarkan dengan P terus ada panah itu Q gitu ya. Adalah proposisi yang berarti jika P maka Q. Pernyataan P maka Q ini bernilai salah. Bernilai salah apabila P benar dan Q salah. Selain itu benar. Jadi jika P-nya benar maka salah, maka kondisional P maka Q itu akan bernilai salah gitu ya. Udah itu tahu rumusnya itu ya. Pada pernyataan kondisional ini, P disebut sebagai hypothesis atau antecedent atau premis, sedangkan Q disebut sebagai conclusion atau konsekuen. Pernyataan kondisional juga disebut sebagai implication atau implikasi ya. Biasanya dulu SMA kita kenal dengan implikasi. Itu ya. Jadi dia bernilai salah jika P benar, Q salah gitu aja. Selain itu benar. Ini contoh. Misalkan P adalah kalimat Maria mempelajari diskrit gitu ya. Q adalah Maria mendapat pekerjaan yang baik. Berarti pembahasannya P maka Q adalah jika Maria mempelajari diskrit, maka ia akan dapat pekerjaan yang baik gitu ya. Tapi kalimat itu bisa dibolak-balik. Pokoknya yang penting ada salah satu yang sebagai premis, yang kedua ada sebagai konsekuen gitu ya. Intinya gitu. Conclusion atau conclusion. Jadi
kalimat bisa dibolak-balik, tapi yang jelas ada sebagai syarat, ada sebagai akibat gitu ya. Maria akan mendapatkan pekerjaan yang baik jika ia mempelajari matematika diskrit. Mungkin ini gampang ditangkap ya, karena cuma membalik saja kan, gitu ya. Agar Maria mendapatkan pekerjaan yang baik, cukup dengan mempelajari matematika diskrit. Nah, itu juga bisa karena ada sebuah syarat gitu ya, ada syarat dan hasil gitu toh. Maria akan mendapatkan pekerjaan yang baik kecuali ia tidak belajar lah, malah dipelintir lagi gitu. Yang jadi kalau misalnya kalimat-kalimat seperti ini kan bisa jadi keluar dalam kehidupan sehari-hari kan. Yang penting di situ ada ditunjukkan mana yang sebagai syarat, mana sebagai konsekuen gitu. Intinya begitu. Terus yang selanjutnya bikondisional. Jadi kalau yang tadi kondisional itu panahnya ke kanan, kalau ini panahnya kanan kiri gitu ya. Merupakan proposisi yang berarti P jika dan hanya jika Q. Nah, pernyataan bikondisional ini bernilai benar jika P dan Q memiliki kesamaan nilai kebenaran. Kebalikannya dari eksklusif OR gitu ya. Kalau yang eksklusif OR itu kan benar jika berbeda gitu ya. Kalau ini benar jika sama gitu ya. Bernilai benar jika P dan Q memiliki kesamaan nilai kebenaran, selain itu maka salah gitu ya. Disebut juga B implication. Jadi tabel kebenaran seperti ini. Jadi kalau true dan true, true. Kalau false dengan false, true. Tapi kalau berbeda, true false ataupun false true, hasilnya adalah false gitu ya. Jadi lawan katanya eksklusif OR. Ya. Contohnya adalah misalkan P adalah kalimat Anda dapat melakukan penerbangan, terus Q adalah kalimat Anda membeli tiket gitu ya. Ini kalau diimplikasikan itu adalah Anda dapat melakukan penerbangan jika dan hanya jika Anda membeli tiket gitu ya. Oke. Jadi pernyataan ini benar-benar jika P dan Q keduanya benar. Anda membeli tiket dan Anda melakukan penerbangan. Anda melakukan penerbangan berarti Anda membeli tiket itu kan. Kalau keduanya salah, Anda tidak melakukan penerbangan dan Anda tidak membeli tiket, berarti juga bernilai benar juga. Oh, Anda tidak beli tiket, ya berarti nggak bisa mabur toh, gitu kan. Kenapa Anda nggak bisa mabur? Karena Anda nggak bisa membeli tiket, gitu ya. Nah, ini contoh untuk membuat tabel kebenaran. Jadi dalam bahasa diskrit, kita kadang-kala dihadapi untuk memberikan nilai gitu ya. Kira-kira tabel kebenaran dari kalimat matematika ini apa gitu ya. Nah, karena tabel kebenaran di atas melibatkan dua variabel, yaitu dalam hal ini ada P dan Q saja kan ya. Maka terdapat 4 baris pada tabel kebenaran. P dan Q berarti kan bisa true true, true false, false true, sama false false. Berarti kan nanti akan ada 4 baris gitu ya. Terus yang kedua, nah ini yang kedua kolom pertama itu untuk nilai kebenaran dari P aja. Yang kedua adalah Q saja. Terus yang ketiga adalah negasi Q kan. Di sini ada negasi Q ya. Pertama P, yang kedua Q, yang ketiga negasi Q, terus yang keempat adalah P atau negasi Q, karena variabel ini kan sudah ada kan, berarti kita tinggal ini gitu ya, yang keempat. Yang kelima adalah P dan Q. Nah, sedangkan yang terakhir adalah keseluruhan, nanti hasilnya seperti apa. Nanti bisa didapat seperti ini ya, jadi P, Q, negasi Q, P atau negasi Q, P dan Q, dan kalimat yang diminta tadi gitu ya, tabel kebenaran seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya ini sebenarnya ingin berbicarakan tentang tanda kurung gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kalimat proposisi ini kita bisa saja mentidak kurungkan gitu ya, karena ada yang namanya urutan gitu ya. Urutannya itu kan yang pertama negasi dulu, terus yang kedua konjungsi, terus kemudian disjungsi, kemudian implikasi, baru biimplikasi. Artinya kalau misalnya ada sebuah kalimat rentetan tanpa tanda kurung ini, ya berarti sama dengan ini gitu ya. Nah, sebenarnya ini cuma dikenalkan saja gitu, tetapi dalam bukunya Rosen di sini ditulis ini ya. Karena aturannya mungkin sulit untuk diingat, kami akan terus menggunakan tanda kurung. Jadi statement ini penting saudara-saudara. Jadi Anda memang tahu gitu ya yang namanya urutan-urutan dalam operator itu ada gitu ya. Sama halnya dengan kan ada penjumlahan, ada perkalian, pembagian sama pengurangan gitu kan ya.
pengkalian dan pembagian itu didulukan, tapi kalau penjumlahan kedua. Nah, sebenarnya ya bisa saja Anda akan membuat kalimat atau persamaan itu, tanpa tanda kurung. Tetapi daripada Anda kehilangan makna gitu ya, Anda nanti salah-salah itu mendingan gunakanlah tanda kurung, toh enggak repot banget kan tanda kurung itu. Jadi pokoknya dikurungi saja untuk menunjukkan bahwa nilai ini adalah penting. Ini kaitannya dengan, keinformatikaan saudara-saudara. Jadi ketika Anda nanti sudah lari ke programming, Anda tuh, biasakanlah menggunakan tanda kurung, tujuannya agar Anda tidak kecelek gitu ya. Tidak kecelek atau tidak terjebak ke dalam sebuah formula yang penuh dengan segala macam tanda tanya, "Iki bener piye?" Ngono ya. Kalau misalnya penggunaan tanda kurung itu bisa dijadikan lebih mudah, gunakanlah gitu ya. Nanti ya memang, eee, penjelasannya akan panjang gitu ya nanti ketika Anda belajar bahasa pemrograman lebih lanjut. Tapi paling tidak di sini saya ingin menyampaikan bahwa sudahlah daripada susah-susah mikir, bahkan si Rosen bilang gitu ya, "Daripada susah mikir-mikir urutan iki," gitu ya, mendingan kita pakai tanda kurung saja gitu ya. Kan kita baca ini kan lebih enak toh gitu ya, daripada langsung dibablaske kabeh sama kayak ini kan, P atau Q maka R gitu kan, ya daripada ngomong kayak gini mendingan dikurung kan lebih jelas. Jadi ketika kita memainkan, apa namanya, kalimat proposisi ini, kita bisa bisa menghitung lebih dulu, ini dulu baru diaplikasikan, intinya gitu ya. Oke. Terus ini ya sebagai bentuk manifestasi dari apa namanya, nilai-nilai kebenaran true dan false itu kan dalam dunia komputer, kita menggunakan ini gitu ya, yang disebut dengan variabel boolean. Variabel boolean itu variabel yang nilainya itu ya hanya berupa true dan false saja gitu ya. Jadi ibaratnya sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab ya dan tidak gitu ya, itu disebut variabel boolean. Komputer merepresentasikan informasi yang menggunakan bit gitu ya. Bit adalah simbol dengan dua nilai yang mungkin yaitu 0 dan 1. Kata bit ini berasal dari biner gitu ya, karena 0 dan 1 adalah digit yang dua untuk representasi bilangan biner gitu ya. Jadi di awal yang namanya komputer itu kan didasari dari dua istilah yaitu 0 dan 1. Loh, 0 dan kenapa ada 0 dan 1? 0 itu artinya tidak terhubung, 1 itu artinya terhubung, gitu kan. Jadi dalam dunia listrik manapun cuman ada dua status, kesetrum atau tidak gitu ya. Jadi biar untuk menjelaskan bahwasanya connect atau tidak, terhubung atau tidak, atau yes or no itu semua bentuk digital ini dibuat dua saja dengan harapan turunan itulah yang nanti akan berkembang menjadi dunia komputer sampai saat ini gitu ya. Suatu bit dapat digunakan merepresentasikan nilai kebenaran karena ada dua nilai kebenaran yaitu benar dan salah gitu ya. Dan seterusnya ini jadi true itu disimbolkan bit 1, false itu disimbolkan dengan bit 0. Nah, ini contoh. Contohnya lebih ini ya, lebih ke aplikatif ya. Jadi bit string adalah rangkaian 0 atau lebih dari suatu bit. Jadi jika rangkaian bit 0 dan 1 itu digabungkan, maka disebut dengan bit string gitu ya. Panjang dari bit string adalah jumlah bit dalam string tersebut. Jadi kalau misalnya ini disebut dengan bit string dengan panjang 9 karena ada 9 digit kan. 1, 0, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Intinya gitu, itu disebut dengan bit string. Jadi kalau kita ngomong bit string berarti ya 01, 01, 01 entah berapapun panjangnya gitu ya. Kita dapat memperdalam versi bit ke dalam string bit, kita mendefinisikan bitwise yaitu operator gitu ya, bisa OR, bisa AND dan bisa XOR atau exclusive OR gitu ya. Jadi yang digunakan dalam kode-kode ini adalah cuma 3 yaitu OR, AND dan selain itu juga ada negasi ya, tapi nanti. Jadi bitwise ini digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil baru dari operator dari bit string gitu ya. Kita akan menggunakan simbol ini tadi ya, ada disjungsi, ada konjungsi, ada solusi untuk merepresentasikan operasi ini. Jadi kalau misalnya disjungsi, tanda V ini seperti V ini bisa melambangkan OR, yang seperti piramida tapi nggak ada baris bawahnya itu melambangkan N, dan terus apa namanya
tanda plus diberi lingkaran itu adalah eksklusif OR gitu ya. Oke, misal ada suatu soal begini. Temukan bitwise OR and dan exclusive OR dari bit string ini gitu ya. Bit stringnya ada 2, masing-masing panjangnya 10 gitu ya. Jadi kenapa di sini saya beri spasi? Ini sebetulnya Rosen yang mengarahkan ya. Agar lebih mudah dibaca, string bit akan dibagi menjadi beberapa blok dari 4 bit gitu ya. Ibaratnya kalau uang itu kalau uang itu 1 juta gitu biasanya kan ada pemisah ribuan titik-titik gitu ya. 1.000.000 kalau 1 juta gitu kan. Nah, kita tidak menggunakan titik tapi menggunakan spasi. Maksudnya biar kita bisa melihat kalau ini tuh ada 10 digit gitu ya. Coba kalau misalnya nggak ada spasinya, Anda kan lebih pusing kan melihat ini ada berapa digit sih, 1, 2, 3, 4. Anda kan hitung lagi kan. Nah, maksudnya untuk memudahkan. Jadi nggak usah dijadikan masalah ya bahwasanya yang namanya spasi di sini adalah maksudnya adalah hanya untuk memisahkan, untuk memberikan jelas bahwasanya ini tuh adalah 2, ini 4 berarti kan jadi 10 totalnya gitu ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan, seandainya bit string ini diberi operasi OR, AND, dan XOR, kira-kira apa hasilnya gitu ya. Ini kan bit string yang pertama, ini yang kedua, ini yang pertama, yang kedua, ini yang pertama itu dia. Kalau di OR kan, hasilnya yang di bawah ini. Kalau di AND kan hasilnya yang di bawah ini. Kalau di eksklusif OR kan hasilnya yang di bawah. Loh ini dari mana Pak? Nah ini ya. Mungkin ada yang masih ingat. Kalau OR berarti kan kalau 0 dengan 0, itu kan berarti kan OR kan dijungsi ya. Mereka itu benar jika salah jika keduanya salah kan. Berarti hanya bernilai 0 jika keduanya 0 gitu toh. Di sini yang keduanya 0 kan cuma ini nih. 0 dengan 0. Maka hasilnya 0, yang lain itu minimal salah satu true ya, berarti satu itu true ya. Satu itu melambangkan true, yang 0 itu melambangkan false gitu ya. Ini juga sama. N itu kan benar jika keduanya benar kan. Berarti dia akan bernilai 1 jika keduanya 1 gitu ya. Nah, sedangkan exclusive OR akan bernilai benar jika keduanya beda gitu kan. Jika keduanya beda berarti 0, 1 hasilnya 1. Jadi true false dengan true hasilnya true gitu ya, dan seterusnya. Ini hasilnya. Begitu ya. Ini nanti ada latihan, bisa Anda kerjakan di rumah. Silakan saya buka pertanyaan, kalau saya terlalu cepat atau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Pak, saya mau tanya yang by conditional statement tadi, Pak. Kalau implication. Ya yang B implication itu kalau logika bahasanya gimana ya, Pak? Maksudnya kalau gitu kan berarti jika P maka Q benar dan jika Q maka P benar. Tapi kalau tipe dalam bahasa gimana ya, Pak? Saya masih kurang paham kalau dibentuk dalam bahasa gitu. Waduh ya, ini kalau dalam bahasa berarti bahasa Indonesia ya Mas. Saya ya kita terbatas dengan bagaimana memberikan simbol ke dalam bahasa. Tetapi yang dimaksud di sini sebenarnya adalah kalau implikasi itu kan salah satu berperan sebagai premis dan satu sebagai conclusion gitu kan kalau implikasi. Jadi kalaupun panahnya itu akan dibalik ya tetap yang ditunjuk panah itu sebagai conclusion. Tapi kalau yang di bikondisional kita bisa membalik keduanya gitu loh Mas. Yang dimaksud gini. Saya mohon maaf ya kalau dalam mengartikulasikan bahasa Indonesia saya nggak begitu valid omongan saya karena ya keterbatasan saya dalam bahasa Indonesia. Yang penting cukup kita memahami bahwa kedua ini jika dibalik berarti sama, berarti dia adalah biimplikasi atau bikondisional. Maksudnya begitu ya Mas. Kan kalau di contoh ini kan Anda dapat Anda dapat terbang naik pesawat gitu toh. Anda membeli tiket. Jadi Anda dapat melakukan penerbangan jika Anda membeli tiket gitu kan. Gitu loh. Jadi jika dibalik Anda membeli tiket jika Anda untuk melakukan penerbangan gitu kan. Kedua ini kan bisa dibalik kalau misalnya diinikan gitu loh. Contoh yang lain apa ya? Jadi sebenarnya kita tidak terikat pada bagaimana mengindonesiakan Mas. Tidak terikat bagaimana mengindonesiakan, tetapi jauh lebih penting memaknai bahwa jika keduanya itu bisa dibalik gitu ya, alias kedua syaratnya itu bisa dijadikan
A maka B, B maka A, maka operasi B implikasi bisa dilakukan. Intinya begitu ya, Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi mohon maaf mungkin ini nggak puas mungkin ya jawaban saya, tapi ya mau gimana lagi kalau kita ketemu dengan bahasa Indonesia kan kita kan sebetulnya berbicara untuk dua hal yang berbeda ya, Mas ya. Ya, Jadi logika diharapkan bahasa lebih abstrak. lebih rumit betul. Ya. Jadi yang penting kita memahami bahwa PQ bisa dibalik IP gitu aja. Berarti itu mengartikulasikan bahwa dia itu ada lebih implikasi. Begitu ya, Mas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan yang lain, jangan ada kebingungan ya. Ya memang nanti Anda ada latihan, nanti setelah latihan kan kita bisa bahas gitu ya, bisa bahas terus kemudian bisa diskusi. Tapi setidaknya dari pemaparan saya jika ada yang membingungkan bisa ditanyakan dulu. Oke. Pak, berarti misalkan yang tadi yang ini nih, Anda dapat melakukan penerbangan jika Anda memberi tiket kan true ya? Berarti kalau misalkan Anda Anda tidak dapat melakukan penerbangan jika Anda tidak membeli tiket juga true ya, Pak? Ya, iya, gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang terkesan tidak pas, Mas. Gitu ya. Misal Anda makan, terus yang kedua Anda kenyang gitu ya. Betul. Terus kira-kira kalau misalnya dibalik berarti jika Anda makan Anda kenyang, terus jika Anda kenyang maka Anda makan gitu kan. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan aneh toh. Jika Anda kenyang maka Anda makan. Nah, ya itu kita tidak bisa menyalahkan bahasa Indonesianya, Mas, karena kita memaksakan kedua kalimat itu dibikin biimplikasi, ya makanya harus begitu gitu loh. Mungkin contohnya lain ya kalau gitu ya. Jadi kan kalau misalnya hubungannya sebab akibat makan terus kenyang, mungkin yang lebih tepat adalah implikasi kan. Itu dalam hal ini gitu ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi, silakan. Selamat pagi, Pak. Saya Divya. Boleh resen dulu ya. Boleh resen dulu ya biar saya kenal dengan nama-namanya. Kalau resen kan enak namanya nama dulu. Nah, gitu. Ya, silakan Mbak Sinta. Pak, izin bertanya, Pak. Saya masih bingung yang penggunaan tanda kurung dari slide 19 sama tabel yang di slide 20 itu, Pak. Ini sama ini. Oke. Iya, Pak. Boleh tolong dijelasin. Anda malah bingung dikurung ya, Mbak? Iya, Pak. Saya bingung. Ya, sebenarnya kurung itu cuma untuk mempermudah blok-bloknya gitu loh, Mbak. Intinya gitu. Kurung itu cuma untuk mempermudah blok-bloknya. Tadi kan disepakati bahwa arahan dari Rosen sebagian sudahlah nggak usah mempermasalahkan tanda kurung. Kurung itu digunakan untuk membantu kok gitu ya. Kurung itu digunakan untuk membantu, alias ya kalau bisa pakailah kurung biar nggak mumet untuk memaknainya gitu ya, Mbak ya. Sekarang kalau coba kita buang kurungnya. Kita buang kurungnya, Mbak. Coba bayangkan, Anda stres nggak menghadapi ini? Kita buang kurungnya. Kalau kurungnya tidak ada, berarti kan operator kan kita kan lihat dari tadi slide berapa ya? Slide ini kan. Berarti kita lihat urutannya dulu. Berarti negasi dulu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi mana? Ini. Berarti kita kan membuat ini dulu kan? Setelah membuat ini, baru kemudian kita menghitung konjungsi dulu. Terus kemudian disjungsi, baru kemudian implikasinya gitu kan? Iya, Pak. Ya kalau misalnya Anda paham dengan urutan, tapi kalau tidak ya artinya tidak begitu mengharap tidak begitu terbebani oleh tanda urutan, berarti Anda cukup dengan mengurungkan kan berarti kan ini juga kalau Anda mau kurung boleh loh ya negasi, tapi kalau negasi kan aneh banget kalau dikurungin ya. Berarti kan kita bisa melihat bahwa kurung yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah kedua operan yang dipisahkan oleh operator implikasi gitu toh. Ya kan? Iya, Pak. Ini mungkin ada orang yang tidak mengerti, Mbak. Mungkin ada orang yang begini, seandainya kalau misalnya kurungnya itu tidak ada, orang bisa mengartikan kurungnya itu ada di depan negasi, kurung buka gitu ya.
di depan negasi, terus kemudian di belakangnya P, bisa begitu kan? Atau mungkin bagaimana, artinya kombinasi untuk menggunakan mengurutkan mana yang dilakukan lebih dulu terhadap operator-operator ini bisa jadi kacau gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan kurung ini sebenarnya ya fungsinya untuk memudahkan, biar Anda tahu bahwasanya kurung yang sebelah kiri dan kurung sebelah kanan itu adalah dua operan yang dioperatori oleh tanda panah ini. Gitu ya, maksudnya gitu ya Mbak Sinta ya. Iya Pak. Terjawab nggak Mbak? Apalagi? Tapi cara kita tahu itu urutannya itu bagaimana ya Pak? Cara kita tahu urutannya. Iya Pak. Kalau maksudnya yang dikerjakan itu yang di kiri dulu, kemudian kanan, baru dua-duanya diselesaikan gitu. Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya ya it's okay. Itu pertanyaan anak semester 5 sebenarnya Mbak. Jadi Anda di dalam ada sebuah mata kuliah untuk memecahkan di mata kuliah struktur data ya Mbak ya namanya ya. Memecahkan menyelesaikan sebuah solusi persamaan kira-kira mana yang dikerjakan lebih dulu. Yaitu memetakan pikiran kita bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini yang dikerjakan itu adalah Q dulu gitu toh. Terus kemudian P atau Q, terus kemudian P dan Q, kemudian baru implikasi dari kedua ini gitu toh. Itu ya ada di mata kuliah struktur data itu. Jadi kita bisa ininya mengimplementasinya dengan menggunakan tree, Pak, pohon gitu ya. Jadi cara mungkin dalam cara yang paling gampang ya. Pertama, kita kan sudah terbantu dengan adanya tanda kurung ya, Mbak ya. Iya, Pak. Ya pertama kita tutup dulu kurungnya. Kita buang sesuatu yang berada di dalam kurung. Ini dibuang gitu toh. Kalau ini dibuang di dalam kurung ini dibuang, yang dimaksud adalah kurung yang paling dalam ya. Jadi kalau misalnya di sini ada kurung, di sini ada kurung nih. Bisa jadi di sini ada kurung loh, Mbak. Atau mungkin kalimatnya lebih kompleks gitu ya. Gitu ya. Kita selesaikan dulu apa yang ada di dalam. Dalam hal ini sama saja dengan kurung, tapi ini tidak dikurungkan. Kenapa? Karena yang negasi nggak usah dalam kurung. Berarti kita mengerjakan kurung yang paling dalam dulu. Gitu ya. Satu. Terus kemudian baru kita menuju keluar. Setelah ini diselesaikan baru keluar. Nah, kalau misalnya ini kita buang, sudah menghasilkan apa? Yang terakhir itu kan adalah operator ini toh. Iya enggak? Jadi arahan untuk menyelesaikan sebuah persamaan matematik seperti ini, ya persamaan matematik yang umum ya, baik 1, 2, 3, 4, kita kan diminta untuk menyelesaikan kurung atau menyelesaikan apa ya istilahnya, poin yang paling dalam dulu tuh Mbak, betul nggak? Iya Pak. Ya, yang paling dalam itu kan ini, berarti setelah ini selesai, ini kan bisa dibuang toh. Saya ganti dengan ini, saya copy aja ya. Ini. Pertama, kita selesaikan dulu ini yang paling dalam. Nah, setelah ini ketahuan berarti kan sudah ada nilainya ya, entah nilainya apa gitu ya. Gitu toh? Baru setelah itu Anda boleh, karena yang paling dalam ini sudah selesai, berarti boleh kita menyelesaikan, boleh kiri dulu, boleh kanan dulu, dalam hal ini kanan dulu karena konjungsi gitu ya. Kita selesaikan ini. Akhirnya kan kita bisa mendapat satu nilai toh, apa hasilnya. Gitu kan? Baru setelah itu kita juga menyelesaikan ini. Kenapa ini bisa diselesaikan? Karena ini sudah ada nilainya dan ini sudah ada nilainya. Berarti selesaikan. Gitu toh? Nah, baru setelah ini selesai, baru kita menyelesaikan satu persamaan yang paling utama gitu ya. Dalam hal ini operator implikasi. Berarti ketika ini diselesaikan berarti ya udah selesai toh. Hasilnya titik, gitu kan? Jadi ya Pak, paham Pak. Urutannya menyelesaikan dulu dari dalam, terus baru keluar dan keluar. Makanya dan untuk menjawab menyelesaikan pertanyaan dari dalam itu sulit Mbak kalau dilakukan tanpa tanda kurung gitu loh. Ya lebih lanjut nanti Anda ketemu di kuliah struktur data gitu ya untuk menyelesaikan. Jadi menyelesaikan persamaan kayak gini itu tuh bisa diselesaikan oleh program Mbak, oleh kode.
Kalau kita kan masih mengerjakan bikin apa namanya, bikin tabel kebenaran gitu toh dari 4. Tapi dari mana tahu kalau apa namanya, komputer kan bisa jadi jawab ini dulu, terus kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian dan itu kan salah. Yang bisa menjawabkan otak kita lah. Gitu ya Mbak Sinta ya. Iya Pak. Terima kasih Pak, paham Pak. Oke, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Silakan, ada lagi mau ditanya? Yang lain? Silakan Mas, siapa nih? Adam. Ya, Pak, izin bertanya Pak. Untuk digit number per blok Pak, apakah itu sudah paten 4 digit per number, 4 digit number per blok, atau boleh 5 nomor, 6 nomor, dan seterusnya Pak? Oke, ini gini maksudnya ini kan? Ini cuman kesepakatan aja Mas. Kesepakatan itu artinya ya kita sepakat pakai 4 ya gitu loh, yang diomongkan oleh ini sebenarnya kalimatnya Rosen ini nih. Agar lebih mudah dibaca, string bit akan dibagi menjadi beberapa blok dari 4 bit. Maksud saya mohon untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Jadi kita sepakat pada satu ini yang diusulkan oleh Rosen. Bahasanya kita menggunakan 4 untuk memisah gitu ya. Jadi untuk memudahkan Anda biar tidak keliru, ini untuk membantu Anda Mas. Sebenarnya kalau misalnya saya ada tugas, ada kerjaan, terus Anda menulis enggak 4 pun nggak apa-apa Mas. Tapi resiko Anda kalau salah gitu ya, maksud saya gitu. Jadi ketika Anda ingin menyajikan, bikin cek gitu ya, bikin cek untuk memberi orang sebanyak 125 juta gitu ya, atau 125 miliar. Coba bayangkan kalau Anda mau menulis cek 125 miliar, tetapi Anda tanpa tanda titik, Mas. Anda kan harus ngitung nolnya, toh Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu, toh? Maksudnya gitu ya, Mas. Terus Anda akan merasa itu baik-baik saja gitu ya. Anda kasih aja ke orang dan sebagainya. Terus kemudian ternyata Anda salah kurang 0, Mas. Yang tadinya atau lebih 0 gitu ya, yang tadinya seharusnya nolnya ada 9, Anda 10 karena Anda merasa nggak yang penting nolnya benar gitu, ternyata malah salah gitu loh. Tapi kalau Anda kasih titik, Anda kan jadi punya pemahaman sendiri untuk meyakinkan kalau itu tuh sudah benar gitu Mas. Yang nantinya akan keblosok ya Anda sendiri gitu toh. Ya meskipun dalam ketentuan perbankan yang berlaku itu adalah kalimat bilangannya sih, tetapi yang dimaksud tuh gini Mas. Wong membedakan 4 itu sebenarnya sebuah upaya untuk mempermudah kok Mas. Gitu ya. Ya sebaiknya kita sepakati saja biar kita tidak kecele. Kalau misalnya tiba-tiba Pak saya punya cara sendiri Pak dengan 5, yuk jangan salahkan toh Pak. Iya, nggak apa-apa. Wong Anda tidak menggunakan 4 pun nggak apa-apa kok Mas. Jadi Anda pakai 01, tapi kalau salah resiko Anda. Gitu loh intinya. Ya Mas ya. Ya paling enak kita biar kita hidup kita ayem, untuk memisahkan ribuan itu menggunakan 3 digit toh Mas. Iya nggak? Betul Iya, Mas? Betul. Biar hidup kita ayem, untuk memisahkan ribuan kita menggunakan 3 digit kan. Artinya ya karena dari ribu, juta, miliar itu bedanya 3 gitu toh. Kalau Anda menanya boleh nggak Pak saya tidak menggunakan 00 gitu, ya boleh aja. Cuman ya bukankah seseorang hidup itu dengan sebuah resiko yang dihadapi gitu loh Mas. Kalau resiko saya tidak menggunakan 00 itu membuat saya lebih sial dalam tanda kutip, seandainya tadi nolnya kelebihan atau kekurangan kan jadi bahaya gitu loh. Itu ya Mas ya. Jadi ini cuma kesepakatan kita menggunakan 4. Jadi kalau Anda tidak pakai pun tidak apa-apa, tapi ya mohon jangan mengubah itu jadi 3 ya Mas ya. Malah saya jadi bingung gitu ya. Malah saya. Emang salahnya kenapa sih kalau misalnya 4? Enggak Pak, cuma bertanya. Enggak apa-apa kan? Ya oke. Ya artinya udahlah biar enak kita pakai 4 aja gitu ya. Ya kendati pertanyaan Anda nggak salah Mas, memang benar. Apa sih kok digawe papat uang aja 3 kok gitu kan. Ya mungkin karena biar beda dengan uang kali Mas, jadi 4. Terus kalau misalnya diganti dengan titik ya nanti dikira uang itu kan. Diganti dengan spasi. Gitu ya Mas ya, Mas Adam ya. Baik Pak, terima kasih. Ya silakan, ada lagi. Apa saja ya, pertanyaan boleh apa saja ya, tidak ada pertanyaan bodoh, tidak ada. Artinya semua ngerti
Tak kecil upil ya, kalau nggak mudeng tanya. Oke, silakan nih Duma Mora, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mbak Duma? Logika proposisi ini nantinya penerapannya dalam bidang apa sih, Pak, kalau boleh tahu? Luar biasa. Sebenarnya saya berencana setiap akhir dari ini saya akan menunjukkan aplikasi ya contohnya ya, tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan bagus ini. Jadi di bukunya referensi saya yang kedua sama 3 sebenarnya beberapa aplikasi. Tapi sebelum saya mau menjawab, kira-kira ada teman yang mau membantu saya nggak nih? Kira-kira apa ya contohnya? Contoh aplikasi dalam dunia informatika ya khususnya ya, dalam informatika aja lah, jangan kemana-mana. Ada nggak yang mau ngasih contoh? Ayo. Ini sebenarnya contoh apa saja ya? Contohnya begini Mbak. Nanti Anda akan kuliah, mata kuliah basis data. Basis data itu bagaimana kita mengakses sebuah data di dalam suatu penyimpanan untuk menghasilkan sebuah informasi yang tepat gitu ya. Misal begini. Kita punya penyimpanan data mahasiswa. Data mahasiswa itu kan banyak ya. Satu angkatan itu ada sudah beberapa ribu gitu ya. Satu basis data itu ya bisa jadi jutaan gitu ya. Suatu ketika Pak Rektor ingin bertanya, siapa sih mahasiswa yang lahir dari tanggal 1 Januari sampai 1 Januari 2020 misalnya gitu ya, 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2021. Nah, gitu. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira bagaimana cara Anda mengambil data itu, Mbak? Berarti kan Anda akan menggunakan operator N, toh? Betul nggak? Saya bayangkan begini. Mahasiswa itu lahirnya ada yang lebih besar dari 1 Januari 2000 kan? 1 Januari 2000 ya, jangan 2020, lahir 2020 barusan berarti. Jadi mahasiswa itu kan ada yang lahir, aduh kalau lahir kayaknya agak susah ya, tinggi badan aja wis. Misal kita ingin mencari mahasiswa yang tinggi badannya itu antara 150 dengan 160 cm gitu ya. Gitu aja ya. Berarti kita akan menggunakan operator N toh untuk menyelesaikan masalah ini. Dari mana kok N? Karena ada dua kondisi, gitu kan? Kondisi pertama adalah lebih dari 150, kondisi kedua adalah kurang dari 160, begitu kan? Kalau misalnya Anda menggunakan OR, itu salah. Kenapa? Wong yang ditanya itu antara 150 dan 160 kok. Iya kan? Coba kalau misalnya, maaf, misal tinggi badan Anda 170. Misal ya. Terus Anda menggunakan operator N. Tolong sebut mahasiswa yang tingginya 150 atau kurang dari 160. Berarti kan tingginya 170 kan masuk toh. Kenapa? Karena dengan syarat 150 udah benar gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan operator N, berarti tingginya itu harus di atas 150 dan di bawah 160. Begitu kan? Artinya yang di atas 150 benar, di bawah 160 benar gitu kan. Jadi kalau Anda tingginya 155 berarti masuk. Tapi kalau tinggi Anda 170 atau 165 tidak masuk. Kenapa? Karena tingginya 150 benar, di atas 150 benar, tapi di bawah 160 salah. Karena tinggi Anda 165 gitu kan. Maka operator yang digunakan adalah operator N, bukan operator OR. Kebayang nggak, Mbak? Cek. Iya, kebayang, Pak. Kebayang nggak? Itu salah satu contohnya ya. Ini jadi Anda akan memilih mana operator yang tepat untuk sebuah kondisi logika. Terus ada lagi contoh, tadi kan ada true false false, true false false gitu ya.
Itu sama halnya dengan ketika kita membuat interface, Mbak. Ketika Anda bikin program, Anda itu misal contohnya ya salah satu program berbasis web itu ada yang namanya username dan password ya, Mbak ya. Sekarang bagaimana interface itu memperlakukan orang itu bisa jadi username-nya benar, password-nya salah kan? Atau bisa username benar, password benar, atau bisa username salah, password benar, atau bisa username salah, password salah, betul kan? Berarti kan ada 4 interface yang akan mungkin terjadi. Nah, kalau dari keempat kemungkinan itu bisa mungkin, berarti Anda harus buat 4 interface. Nah, terus interface mana yang diizinkan untuk dikeluarkan saat terjadi tertentu? Tentunya kita nggak bisa bikin 4-4-nya kan. Yang jelas kalau password salah atau username salah, keluarin aja ini, nggak usah mikir keduanya salah atau salah satu salah gitu kan. Nah, kalau begitu gunakan operator OR. Kenapa? Yang penting password benar, username benar, dia langsung di-redirect menuju ke halaman tertentu. Tapi kalau password salah, user benar atau password benar, user salah, atau user salah, password salah, maka dia dibilang, Anda tidak berhak. Nah, gitu toh. Itu contoh penggunaan penggunaan operator disjungsi. Itu ya Mbak Duma ya. Baik Pak, terima kasih. Bisa ditangkap kurang jelas? Jelas Pak. Ya. Terima kasih. Nah, nanti implementasinya sih bisa macam-macam ya. Mungkin penggunaan bahasa pemrogramannya Anda belum sampai sana. Nanti kalau sudah ke sana nanti bisa paham intinya gitu. Pertanyaan Anda sudah melebihi jangkauan. Oke. Ada lagi? Silakan mungkin yang kurang jelas. Ini latihannya ya, latihannya. Yang pertama, manakah dari kalimat berikut ini yang merupakan proposisi? Merupakan proposisi loh ya, jadi Anda nggak usah pedulikan benar atau salah. Terus yang kedua, manakah ya proposisi dan tentukan nilai kebenarannya. Gitu ya. Tentukan nilai kebenarannya benar atau salah gitu ya. Mohon maaf ini ada yang mungkin ada kalimat yang hubungannya dengan pemahaman kita secara kafah gitu ya. Tidak ada latihan di Maine. Jadi Maine itu salah satu negara yang di sana tuh banyak lalat, saudara. Ya Anda main googling ya. Ini kebetulan dari bukunya Rosen tertulis begini. Jadi Maine itu salah satu negara yang memang sangat kumuh dan kotor gitu ya. Dan di sana itu terkenal banyak lalatnya gitu loh. Terus ini tentukan negasi. Ya, Mei memiliki MP3 player. Anda boleh mencari menggunakan yang aman atau menggunakan yang masuk ke dalam ini. Berarti kan Mei tidak memiliki gitu ya, yang negasi. Atau boleh nggak Mei memiliki MP4 player? Itu salah ya, nggak boleh ya. Yang namanya MP3 atau MP4 itu bukan sesuatu yang semesta pembicaraan kita gitu ya. Terus Jennifer, tentukan negasi dari masing-masing posisi sama. 14 juga Jennifer dan Teja adalah teman. Pokoknya cari aman saja kalau saran saya sih ya. Ini P, Q, dan R. Ini P-nya Anda flu, melewati tujuan akhir, dan lulus. Ya ini kalau dalam kalimat P, berarti kan jika Anda flu, maka Anda melewatkan ujian akhir, gitu kan? Tinggal mengganti ini menjadi kalimat bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya. Ingat, hubungan antara kedua kalimat itu ya. Kalau misalnya dia setara, berarti kalau itu bisa pakai N dan OR gitu ya. Atau bisa juga ada negasi. Tapi jika salah satunya itu sebagai sebab terus akibat, berarti nanti akan muncul implikasi. Tapi seandainya sebab akibatnya itu bisa dibalik, berarti jadi diimplikasi gitu ya. Ini cuma tinggal kalau yang ini kan ekspresi jadi kalimat,
Kalau ini kalimat jadi ekspresi gitu ya. Ini ya hitung-hitunglah Anda melatih apa namanya, jelian mata dan apa ini, mata dan analisisnya untuk di or kan, and kan, dan eksklusif or. Ingat ya, or itu salah jika keduanya salah, and itu benar jika keduanya benar, soal itu benar jika keduanya berbeda, itu ya. Nah, ini lagi-lagi terkait dengan tanda kurung. Jadi operator-operator ini yang or, ini kan yang or, yang and, sama eksklusif or itu kan operator biner ya, operator yang hanya menyelesaikan dua gitu saudara-saudara. Hanya menyelesaikan dua, kanan dan kiri, nggak bisa tiga direnteng itu tuh nggak. Ya artinya kalaupun ada tiga direnteng persi harus dikerjakan lebih dulu kan, sama dengan tanda plus minus plus atau tambah terus kali bagi, itu kan operator biner kan, kanan dan kiri, 5 dikali 2 berapa gitu kan. Kalaupun misal ada 5 dikali 2 kali 4, tetap aja yang dihitung tuh biner dulu kan, 5 kali 2 dulu baru kemudian hasilnya dikalikan dengan 4 gitu kan, sama. Jadi untuk mempermudah itu ya diberi kurung biar Anda tahu bahwasanya ini dulu baru kemudian ini gitu ya. Sama yang D juga itu sama gitu ya. Ini Anda kerjakan coret-coret di rumah gitu ya. Jangan berpikir kalau kuliah online itu semua serba digital. Kalau saran saya Anda tetap di rumah kerjakan menggunakan coret-coretan kertas gitu ya. Ya tangan Anda juga lihai. Anda coba bayangkan Anda berapa tahun Anda nggak nulis. Gitu ya. Gitu? Silakan, ada pertanyaan lagi. Nanti ininya apa namanya? Filenya saya share di grup ya. Di grup di apa namanya? Di MS Team. Nanti kan di sini kan ada file, itu di situ ada filenya. Ada ini silakan ada download untuk kerjakan di rumah. Itu. Ada yang belum absen? Oh ini sebentar. Aduh ini Mbak Mas Mas Brianando kok mulus kenapa nih? Habis sarapan belum Mas Brianando? Ini Mas siapa ini? Asad. Jadi mungkin bagi yang belum tahu yang namanya QR code itu kan diaktifkan 15 menit ya saudara-saudara ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa masuk itu bisa jadi karena memang Anda telat. Nah, makanya harus saya absenkan gitu ya. Bapak Asad Muizu saya hadirkan ya, Mas Asad. Oke, silakan yang merasa belum absen atau statusnya di situ belum terisi presensinya, silakan present ya. Berarti kalau tidak ada ya berarti saya anggap tidak hadir gitu. Kan ini. Azra ya, bentar satu-satu ya. Azra Baskarogra. Terus Arya Devan sama Alifah Ananda. Terus Sultan Firmansyah. Terus Fernanda Gali. Terus Abdul Aziz. Oke, yang sudah resen sudah saya ini ya. Yang silakan dicek lagi, pastikan kalau Anda sudah tertandai, kalau Anda sudah
Masuk ya. Perniko Miftahul Arkan Mansis, ada nggak? Tidak ada suara. Ananda Jessica Margareta Utagalung. Tidak ada. Putri Larasati. Tidak ada. Made Bagastia Wira Astika. Tidak ada. Muhammad Saifullah. Tidak ada. Baik, kalau dirasa sudah cukup, saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Nanti filenya saya saya upload di sini, silakan di-download sendiri untuk dilatihkan di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live Oke, ya, Pak. ya, silakan boleh live ya.